Ya Allah, ini rencanamu untuk kehidupan kami enggak? Ya, Ya, hatur nuhun, atur punten, nuhun. mangga, muhun. Ya. Boboto bisa jadi panas. Semangat Semangat ya, ya. besar. Saya diejek karena pendek di Amerika. Saat kecil di Nah, SMA begitu. bukan salah set, Iya. tapi set cuma salah negara waktu itu. Betul, betul sekali. Tidak ada opening, tidak ada. Kita ngobrol ya, Iya. ngobrol aja. Siap. Nanti I don't even introduce my guest. Tapi aku akan simpan nanti namamu di situ. Oke, Set siap, Kissinger, siap. Kissinger, is it Kissinger? Ya, Kissinger. Atau kalau mau Amerika banget, Kissinger. Kissinger. Iya, gitu. Ya. Oh, nggak ada lagu intro gimana? Bisa di gitar ya? Just so, jadi so I call my audience pamiarsa, ya, sudah pamiarsa. Set ini sudah 2 tahun tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesianya sudah sangat lancar kalau menurut saya, Set. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan begitu. Kalau kata Sunda apa aja yang udah tuh? Ya, hatur nuhun, Hatur nuhun. punten, mangga, muhun. Ya, you're already a Bandung. Iya. Sudah jadi orang Bandung. Iya. Tinggal satu lagi, go to the stadium to watch Persib. Persib Bandung! Persib Bandung! Belum pernah, karena katanya teman saya agak bahaya, bisa jadi karena apa ya, Boboto bisa jadi panas. Semangat ya, Iya. besar. Tapi ingin suka Nanti. sekali. Nanti kalau kapan-kapan ada waktu, I'll take you to the stadium. Oke. Harus mau. Harus ya? ada teman. Iya, harus dengan. Kalau bersama teman saya bisa. Oke, nah. Nah, justru itu yang menarik. Kalau saya perhatikan, Set itu salah satu yang paling cepat belajar bahasa Indonesia. Karena tadi ya banyak cases saya nemu yang udah setahun itu masih agak sulit, bahkan kemudian ada yang sudah bertahun-tahun ya seperti tadi yang bahkan misalnya tidak punya interest, tidak punya ketertarikan untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi bias. Iya. Kalau ini sekarang berarti bepergian pakai motor kan? Iya, betul. Motor. Motornya apa, Set? Saya begini, saat saya baru pindah ke Indonesia terus naik Gojek saja, dan saya ngecek setiap motor ini nyaman nggak untuk orang yang dibonceng. Iya. Dan karena itu saya cek, saya ada kesempatan naik hampir semuanya merek motor ya. Iya. Dan paling nyaman untuk saya pribadi itu PCX. Oh gitu. iya. Dan itu saya, karena kami dulu di Amerika jual mobil sebelum pindah, ada cukup sudah ditabung bisa beli motor di sini, dan saya beli itu PCX. Cukup nyaman dan istri saya setuju. Itu kita itu ya orang Indonesia itu suka ketawa-ketawa kalau ngelihat bule naik motor sebetulnya. Oh ya, begitu. Kebanyakan kan mereka tinggi-tinggi gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya kayak terakhir kita lihat bule naik Mio itu kita ketawa-ketawa. Si lututnya itu kan kena ke Akan bawah depan. dagunya ya gitu. Jadi mereka sama kayak squatting, kayak jongkok gitu. Mereka Betul. nah itu. Asli lucu. Tapi kalau set dengan PCX pas lah. Iya, apalagi saya tidak terlalu tinggi sih. Iya, gitu. Tapi set untuk ukuran orang Indonesia tinggi. Oh begitu. Iya. Sebetulnya saya diejek karena pendek di Amerika. Saat kecil di SMA begitu. Apa yang membuat Indonesia itu menarik buat set? Ya, itu pasti ada banyak alasan yang saya jadi sangat tertarik dengan Indonesia. Dan sebetulnya pertama kali saya mulai pikir tentang Indonesia itu saat saya masih tinggal di Amerika, dan saya pernah kenal sama seorang mahasiswi dari Aceh di universitas saya. Dan itu ya, sebelum itu saya belum pernah kenal sama seorang Indonesia. Dan sebetulnya ada beberapa orang mahasiswa di kampus saya yang sudah mahasiswa internasional dari Indonesia. Dan setelah itu saya dan istri saya juga mulai berpikir lebih tentang gimana ya, mungkin kami juga bisa pindah luar negeri dan bisa pergi ke
setempat baru, dan sebetulnya itu keinginan istri saya sudah lama, dia ada keinginan itu, dan saya yang lebih enggan, yang lebih saya nyaman aja di sini dekat keluarga, dan tapi saat ya itu kami terus merenungkan dan merasa oke, mungkin ya benar kami bisa ke luar negeri, dan tapi kalau mau ke luar negeri mau kemana, maka kami merasa tertarik kemana, dan ya kenal orang-orang Indonesia, dan itu pertama kali mulai kira tentang Indonesia, dan ya saat itu kami datang ke Indonesia pertama kali tahun 2019 ya. Just before the pandemic. Betul. Dan tapi itu hanya selama 10 hari untuk seperti memeriksa kalau benar-benar ini gimana ya Allah, ini rencanamu untuk kehidupan kami enggak. Dan tapi saat kami datang ke Indonesia langsung merasa sangat nyaman, betah, dan love the people. Betul. Ini yang ya pengalaman pertama yang membuat saya sangat tertarik dengan Indonesia. Itu sebetulnya hari pertama kami turun dari pesawat, jalan-jalan sekitar hotel kami di Jakarta. Tetapi saat itu saya sangat jet lag ya, sangat capek sekali, dan wajah saya sedikit judes gitu karena capek ya, dan saya betul jalan-jalan dan tidak senyum, dan pasti kalau saya lihat ke seseorang dan tidak senyum, mereka akan mungkin curiga sih, kenapa, apa masalah dia, kenapa dia terlihat sedih begitu, dan semuanya orang terlihat mungkin saya kira kenapa mereka marah pada saya atau tidak senang melihat saya, dan saya merasa aneh Indonesia, saya tidak merasa nyaman. Tapi setelah tidur bangun lagi lebih senang, lebih fresh, betul. Saya jalan-jalan lagi, senyum, menyapa, dan saya lihat beberapa orang yang senyum besar sekali, sangat ramah sekali, dan setelah itu saya mengerti begini sebetulnya orang Indonesia sangat ramah sekali. Dan apalagi setelah itu saya ingin datang ke Bandung karena saya pernah dengar ada beberapa sekolah bahasa di sini yang saya ingin memeriksa dulu sebelum memutuskan untuk pindah ke sini. Dan saat ke Bandung menurut saya semakin ramah pengalaman saya khususnya, dan itu kalau ada banyak orang ramah yang senang membantu untuk dengan apapun, kalau saya minta tolong selalu ada banyak orang yang langsung siap untuk membantu saya, dan itu sangat membuat hati saya sangat senang dan tenang, dan merasa seperti mungkin benar-benar ini rencana Allah gitu. Hal yang jarang ditemukan betul di Amerika. Di Amerika budayanya sangat lebih pada individu daripada komunitas, dan apalagi karena itu banyak orang lebih biasanya terburu-buru, selalu fokus. Masih ada orang ramah tetapi sedikit berbeda, dan itu sesuatu yang saya sangat suka tentang Indonesia, yang unik untuk saya. Hampir semua orang di sini itu senang tersenyum, bahkan dengan orang yang tidak kenal gitu. But sometimes I tried it in foreign countries, it doesn't work at all. Kalau senyum pada seorang mereka bingung aja, bisa jadi. Ini kenapa gitu? Kayak kalau di Jepang kan, begitu. Tidak seperti di sini, walaupun mereka sama-sama negara Asia dan sama-sama makan nasi sebetulnya ya. Betul. Ada sesuatu yang membuat orang Indonesia itu sangat terbuka gitu menerima orang-orang yang baru. Dan hospitality yang baik ya. Nah, kalau menemukan Balai Bahasa UPI ceritanya gimana? Ya, sebetulnya dulu saat saya masuk ke Bandung dan pindah ke Bandung, saya mulai belajar bahasa di sekolah yang lain, dan itu sekolah lebih kecil dari Balai Bahasa khusus untuk orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, dan sebetulnya ada rekomendasi dari fakultas dan guru-guru di situ, dan juga murid-murid di situ yang pernah belajar di Balai Bahasa, dan itu saya dapat rekomendasi dari situ. Tapi saat saya datang sendiri dan kenal banyak orang,
saya sangat senang belajar di Balai Bahasa karena juga bisa menurut saya ya ramah lagi dan apalagi semuanya fakultas, guru-guru senang sekali untuk membantu dengan apapun dan sangat homey ya di situ. Betul ya. Saya merasa bahwa kalau saya masuk ke gedung Balai Bahasa tidak harus terburu-buru, bisa santai, bisa ngobrol, ngopi. Ya itu selalu ada rasa begitu dan itu yang saya sangat suka. Dan hampir semua employee di sini juga memperlakukan ini tidak seperti kantor, tapi seperti my second home. Ya begitu. Makanya jangan kaget gitu kalau masuk ke ruangan saya, lihat jaket bergantungan, I feel like begitu ya. I feel like home. Ya, pasti bagus itu. Bentar ya, Lan, sorry tutupin pintu. Ini suka bergema soalnya dari luar. Kalau dihitung-hitung menurut Seth, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk sampai bisa berbicara bahasa Indonesia dengan fluent gitu, dengan lancar? Ya, pertanyaan bagus itu. 6 months? Less. Mungkin, tapi ini Bisa. situasi saya sedikit lebih unik ya karena keinginan dan rencana saya dan istri saya, dia juga dari Texas di Amerika. Kami ingin pindah ke Indonesia tahun 2020, tapi ada pandemi. Pandemi. Ya. Karena itu ya batasan Indonesia tertutup, tidak bisa masuk sebagai pembelajar bahasa Indonesia. Untuk dapat bisa belajar nggak bisa. Ya. Dan karena itu ya sayang, sedikit sedih karena sudah merasa yakin mau ya, udah pasti tinggal datang. pindah ya, betul. Dan ya karena itu di bulan Oktober 2020 kami mulai belajar bahasa Indonesia online sama sekolah kecil itu di Pasteur. Dan itu sangat berguna saat kami akhirnya pindah. Kami pindah ke Indonesia bulan Juni tahun 2021. Dan maksudnya sekitar 6-7 bulan kami belajar online sebelum pindah ke Indonesia. Dan saat kami sudah sampai ke Indonesia, sudah bisa ngobrol sedikit, tapi hanya ada kosakata dasar saja, seperti sangat tidak lancar. Juga ada banyak kosakata yang masih belum belajar dan ya karena itu susah. Tetapi saat kami mulai belajar di dalam Indonesia sangat cepat prosesnya karena lingkungan ya? Akan dengar kata-kata baru setiap hari, akan membaca setiap hari. Kalau belajar bahasa Indonesia di Amerika, wah susah sekali, hanya akan belajar di dalam kelas saja. Tapi kalau di Indonesia, saya bisa belajar dari tetangga, dari supermarket, di pasar, dimanapun saya bisa belajar. Dan akan punya pengalaman yang membantu proses saya. Ya, I see. I'm so impressed with you, you know. Jadi gini, nah seperti tadi ya. Biasanya kalau saya ketemu bule, kemudian saya bilang seperti tadi, I'm so impressed with you. Dan saya mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Itu yang lain akan langsung switch ke bahasa Inggris. Oh begitu. But not with you gitu kan. Dan kamu itu ya, Seth, kamu orang pertama yang seperti itu. Oh menarik. Menarik. Almost all Americans that I ever met before. Jadi kalau saya ngomong, nah seperti tadi ya, tiba-tiba ya mereka juga tiba-tiba switch ke bahasa Inggris. Ya. Oh gitu. Dan kalau Seth ingat sejak pertama Seth kesini, sebetulnya saya berapa kali kan mancing Seth ngomong bahasa Inggris. Oh ya. Yeah, but you are consistent to speak in bahasa Indonesia. Oh, menarik ya. Yeah, that makes me so impressed gitu. Oh, menarik ya. Yeah. Itu mungkin kebiasaan dari awal proses saya mulai belajar bahasa. Karena kami, ya kita manusia aja ya. Yeah. Pasti keinginan kami mau apa yang sudah normal dan nyaman untuk kami. Yeah. Dan saya harus menantang saya diri sendiri untuk hindari yang normal dan nyaman saja, supaya benar-benar saya belajar bahasa dan budaya. Karena kalau saya merasa mau tinggal lama di Indonesia, penting sekali saya jadi normal dan nyaman dengan budaya dan bahasa Indonesia. Dan untuk saya sendiri, salah satu cara saya bisa melakukan itu tetap coba pakai bahasa Indonesia saja dan tidak ganti ke bahasa Inggris secara mudah begitu. Nah sebaliknya gitu, saya itu
punya kecenderungan kalau saya ketemu bule, apalagi kalau saya tahu oke, he's American gitu. Saya itu biasanya itu secara otomatis keluar bahasa Inggris. Iya, iya begitu. Unik kan sebenarnya. Betul. Tapi ya sebenarnya tidak juga. Maksudnya saya tidak pernah ke Amerika ya. Tapi sudah ada sekitar 4 American profesor yang pernah penelitian di sini. Dan saya sudah pernah menjadi research assistant untuk 4 orang profesor Amerika. Oh begitu. Ya. Ya itu makanya kenapa tiap ketemu orang Amerika itu saya American, jadi saya suka switch ke bahasa Inggris itu. Seperti itu. Makanya itu I'm so impressed with you. Terima kasih. Jarang nemu. Apalagi kalau misalnya kayak turis dan lain-lain ya. Walaupun mereka bisa bahasa Indonesia, biasanya ketika saya bicara 1-2 kalimat bahasa Inggris, tiba-tiba kita conversation-nya tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Iya, begitu. Tapi ya berarti saya memanfaatkan setiap lingkungan yang saya temui untuk belajar bahasa Indonesia kan berarti sebetulnya. Iya. Setiap tempat adalah tempat belajar gitu. Betul. Bisa dan juga menurut saya wajib belajar di setiap tempat, karena kalau itu akan jadi tempat normal dalam kehidupanmu, harus jadi normal di situ. Kalau nggak bisa berbicara di setiap tempat, susah hidup saja begitu. Kalau saya tidak belajar bahasa pasar, susah belanja ya. Kalau saya tidak belajar bahasa tentang motor-motor, bengkel, susah di situ juga. Dan itu setiap tempat saya pergi itu adalah kesempatan baru untuk belajar bahasa dan budaya sedikit. Dan masih ada banyak sekali yang saya harus belajar, yang harus dipelajari, tapi itu penting sekali menurut saya, dan di dalam pengalaman saya sendiri pribadi itu sangat berguna kalau saya berpikir seperti itu. Kalau kemana aja bisa belajar, dan tidak harus di kelas saja. Bukan salah set, tapi set cuma salah negara waktu itu. Betul sekali. Maksudnya pasti itu rencana Allah saya pindah ke Indonesia kan? Karena badan saya cocok ya. Iya, lebih cocok dengan Indonesia. Oh gitu. Kalau Indonesia itu negara Asia keberapa yang set? Sebetulnya negara Asia pertama. Oh ya, serius ya. Saya pernah ke Afrika. Sebentar ya. Oke. I'm so honored. It means that Set lebih memperhatikan Indonesia daripada Jepang, Cina, dan lain-lain. Nah, sebelumnya pernah ke Afrika kan, tapi pernah. Saya ada teman sebetulnya orang Ethiopia. Dia sebaya saya, dan dia diadopsi ke desa saya saat dia hanya 12 tahun umurnya, dan dia mengajak saya ikut ke kampung dia saat kami dua-duanya di kuliah, dan saya ikut ke situ, ke Ethiopia 1 kali, dan 1 kali pernah ke Peru di Amerika Selatan. Jadi begitu. Berarti Indonesia negara ketiga foreign. Sebetulnya juga pernah ke Meksiko, tetapi itu tetangga Texas, tidak terlalu jauh. Sama kayak orang Indonesia ke Malaysia gitu. Betul. Dan kalau termasuk Meksiko, ini keempat. Oh ya, keempat ya. Iya, betul. Hebat, berarti daripada ingin mengunjungi Jepang, Singapura, lebih tertarik dengan Indonesia, itu luar biasa. Atau orang lain always talk about Dubai, Qatar, dan negara-negara maju di Asia. Jarang gitu yang ingin berkunjung ke Indonesia. Begitu. Apalagi sesuatu yang menurut saya sangat bersyukur, bahasa Indonesia menurut saya sangat lebih mudah belajar dari bahasa Inggris daripada kalau saya sudah penutur asli bahasa Inggris, lebih mudah saya belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Thailand, Jepang, atau Mandarin begitu. Sangat lebih susah, dan pasti itu salah satu faktor ya, tapi juga lebih penting pengalaman sendiri saya di sini. Ya, karena basic grammarnya hampir sama ya, subjek, predikat. Ya, apalagi aksara sama. Ya, sama-sama aksara Latin. Iya, betul. Kalau kita ke Thailand, kita kesulitan karena merasa melihat cacing di mana-mana. Waduh, ya begitu. terlihatlah seperti itu. Atau sama ya, semuanya kayak huruf M tadi ya itu. Saya
pernah bercanda karena saya pernah lihat beberapa tanda di Bandung di aksara Sunda. Oh, Tapi iya. untuk saya sendiri terlihat seperti 77777 Oh, iya. gitu. Atau Z. Banyak curve kan aksara Iya. Sunda. Mm. Di satu gedung ini hampir semuanya orang Sunda ya. Ya. Dan yang bisa baca aksara Sunda cuma saya. Oh begitu? Iya. Bisa. Bisa saya Oh bisa. keren sekali itu. Nanti kapan-kapan kalau mau belajar saya ajari. Mau belajar tapi juga takut. Ada ini namanya itu ngalagena. Lebih, prinsipnya hampir sama seperti aksara Latin sebetulnya. Oh betul? Ya, satu huruf mewakili satu fonem. Ya. Ya, hampir sama seperti itu. Menarik. Nah, ini anak Sunda ya. Ulan, Nunun itu dua-duanya staff saya ini orang Sunda. Nah. Bisa baca aksara Sunda nggak kalian? Enggak. Kamu Nun? Waktu sekolah SMA bisa, tapi sekarang udah lupa. Oh begitu. Nah, itu sebetulnya dia apologi. Dia pernah belajar tapi nggak pernah bisa itu. Oh gitu. Iya. Nah, Bapak belajar di mana? saya dulu belajar di Unpad. Oh begitu. Ya, di sana ada kursusnya dulu ya. Dulu Kursus khusus. kursus untuk membaca aksara Sunda. Tapi sekarang udah nggak ada. Yang agak menyulitkan itu sebetulnya mungkin kayak seperti orang-orang yang pernah belajar itu lebih ke bahan literasinya yang tidak ada. Waktu itu saya belajar pertama justru belajar aksara Sunda kuno dulu karena ingin bisa membaca prasasti-prasasti yang berbahasa Sunda Buhun ya. Itu ambisinya itu dulu seperti itu tapi ya akhirnya tapi sampai sekarang masih bisa sih. Ya. Gitu. Nah ya mayoritas orang Sunda sudah pakai bahasa Indonesia dan pakai huruf Latin ya. Ya Aksara begitu Latin. begitu. Dan membaca huruf Latinnya juga kita itu sangat fonemis kan, itu Ya, yang membedakan kita dengan bahasa Inggris. Betul, dan menurut saya sangat lebih masuk akal bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Di kita kan Secara itu. tidak ada ONE dibaca wan gitu. Betul, one. One kan? Betul. Iya, begitu. Dan tidak perlu adjustment gitu untuk orang-orang kayak orang-orang Jerman kan mereka hampir sama. Orang Jerman, orang Belanda itu. Ya karena kita juga nerima aksara Latin dari orang Belanda sebetulnya. Oh, begitu ya. Ya, menarik. Dulu waktu di ini Ethiopia di dekat-dekat Addis Ababa tidak? Ya, kami kunjungi ke Addis Ababa dulu karena teman saya ada teman lain yang tinggal di situ dan kami inap di rumah dia teman ya. Dan setelah itu kami nyetir beberapa jam ke selatan karena desa ibunya di situ. Saya sebetulnya lupa namanya desa itu, tapi itu di atas gunung. Kalau di selatan itu hampir dekat ke perbatasan Sudan ya berarti. Bukan Sudan apa? Oh, kalau ke selatan Kenya. Kenya ya. Dan kalau ke timur Somalia kalau nggak salah. Tapi kami ke selatan mungkin 6 jam kalau naik mobil dari Addis Ababa. Dan Once I told you that I ever wrote a book about Ethiopia. Oh ya? Iya. Aku dulu waktu pertama ketemu denganmu. Saya udah lupa. Udah lupa ya? Iya. So, saya cerita tentang Menelik. Oh ya. I wrote a novel about jadi Menelik itu pemirsa yang belum tahu ya. Itu raja pertama Solomonic Dynasty. Solomonic Dynasty itu dinasti yang melahirkan raja-raja dan kaisar-kaisar Ethiopia. Menelik itu kan dia diklaim sebagai putra dari Ratu Sheba. Kalau orang Islam itu nyebut Ratu Sheba itu Balkis ya. Queen Balkis, anaknya itu Menelik. Nah, Menelik itu yang jadi raja di Ethiopia. Itu dalam keyakinan mereka ya, tapi ini tidak pernah bisa diverifikasi oleh sejarah. Jadi saya cerita tentang Menelik, karena kan tabut perjanjian itu apa bahasa Inggrisnya? Nun, dia nggak tahu pasti. Tabut perjanjiannya orang Yahudi itu hilang dan diyakini dibawa oleh Menelik ke Ethiopia. Oh betul, itu yang sedengar kami dari ada beberapa gereja Ortodoks Ethiopia di situ dan mereka rites-nya kan berbeda dengan Ortodoks yang lain. Betul, seperti sangat unik di situ dan mereka ada kepercayaan bahwa itu perjanjian itu yang asli ada di salah satu gereja saya lupa kota mungkin Aksum. Di Aksum, di Ark of Covenant. Ya betul Ark of the Covenant. Jadi mereka di Ark of Covenant itu kan diyakini orang Israel itu akan kehilangan kejayaannya ketika mereka kehilangan Ark itu. Dan katanya Ark itu dulu dibawa oleh Menelik ke Aksum. Nah makanya Ethiopia dulu itu mereka jadi kerajaan yang sangat besar. Mereka dulu namanya kan Abyssinia.
kalau Abyssinia itu dalam bahasa Arab disebut Habsyah. Nah, orang-orang hitam, mohon maaf ya, orang-orang yang berkulit hitam itu dalam bahasa Arab disebut Al-Habsyi. Novel itu. Novel sebetulnya karena takut menyinggung, karena ada isu agama kan di situ. Saya takut. Begitu. Saya sangat takut menyinggung isu agama. Orang Indonesia itu sumbu pendek kalau urusan agama sebetulnya. Jadi ya begitulah. Kalau makanya saya buat itu dalam bentuk novel. Dan itu jadi salah satu novel bestseller tahun 2009. Oh, luar biasa. Ya, mungkin kalau saya sempat googling. Saya mau cari nanti ya. Ya, judulnya Rahasia Kaum Falasha. Oke. Nah, Falasha itu orang-orang yang orang-orang Ethiopia yang agamanya itu Judaism. Iya. Oke. Oh, menarik. Ya. Dan mereka itu walaupun mereka sama-sama bicara bahasa Arab-Hari, bahasa Gez, tapi kitab mereka itu masih ditulis pakai bahasa Ibrani kuno. Dan ada beberapa, walaupun tidak banyak, sedikit perbedaan dengan Bible-nya orang-orang Israel gitu. Nah, sekarang jumlahnya mungkin tinggal ratusan. Begitu. Karena kebanyakan itu sudah migrasi ke Israel kan, mereka punya hak untuk kembali ke tanah air. Oh, seperti itu. The right to come home ya. Jadi menarik sekali itu. Jadi makanya aku ketika ngedenger Seth pernah ke Ethiopia, aku ngerasa connected gitu. Padahal aku nggak pernah ke Ethiopia, tapi selalu ingin ke sana sebetulnya gitu. Itu keren sekali. Di sana tuh ada danau besar kan di dekat Aksum, itu namanya Lake Gondar. Saya selalu ingin ke situ gitu. Oh, keren. Ya, sebetulnya saya belum pernah ke Aksum itu. Kami ke satu kota dua kota lebih utara daripada Addis Ababa itu Gondar dan Lalibela. Itu ada danau kan di sana besar. Iya, itu saya pernah dengar tapi belum ada kesempatan. Tapi nggak berkunjung ke sana, ke danau. Iya, belum. Nah, kenapa danau? Jadi gini, masa muda saya itu dihabiskan dengan nonton film-film kayak Aladdin, Main, Indiana Jones gitu. Jadi satu waktu pernah ada saat dimana saya merasa saya akan bisa menemukan The Ark of Covenant di Ethiopia. Begitu? Oh, keren sekali. Luar biasa itu. Tapi ya itu impian biasa. Anak muda itu kan naif. Kalau kita masih muda. Tapi masih idaman kecil, keren saja. Iya, keren aja gitu kayaknya gitu. Jadi banyak biasa ya. Makanya kenapa saya itu rajin baca Alkitab selain baca Quran pastinya. Oh iya, bisa belajar supaya lebih mudah dicarikan. Iya. Terus ya kenapa banyak tahu juga soal ini kan saya cari kan ini kan tidak mungkin barang hilang gitu. Ternyata seperti itu. Sebelum itu saya pernah nemu orang yang unik juga ya. Dan dia datang ke Indonesia dan Indonesia itu adalah negara pertama. Ini orang Amerika juga ya. Saya nggak tahu dia masih di sini atau enggak. Indonesia itu negara pertama yang dia kunjungi dan dia itu berkunjung ke Indonesia karena baca bukunya Arisio Santos. Nah, Arisio Santos itu dia seorang arkeolog Brazil. Oh begitu. Iya, dia yang menyatakan kalau Indonesia itu adalah the lost Atlantis. Oh begitu. Iya. Oh menarik sekali itu. Karena dulunya Indonesia itu kan satu daratan, namanya Sundaland zaman dulu. Oh iya. Ya, itu secara ini ya geografi. Tapi yang menyatakan ini Atlantis itu di sini. Itu, Profesor Arisio Santos itu. Nah, tapi ya itu bukan sejarah ya, pemirsa semua. Itu masih masuk ke pseudoscience sebetulnya. Tapi di Indonesia itu banyak sekali pendukungnya. Begitu. Iya. Dan gimana mungkin orang Atlantis itu jadi suku Bajo? Nah, itu. Mungkin. Iya kan mereka ini paru-parunya kuat sekali ya orang-orang Bajo itu ya. Mereka tahan nyelam sampai 1 jam lebih gitu. Iya. Terus memang ada ini loh, ada hal yang unik juga. Misalnya begini, pemetaan linguistik ya, itu menunjukkan hal yang sebaliknya daripada pemetaan sejarah dalam beberapa kasus ya. Misalnya begini, banyak yang yakin nenek moyang orang Indonesia itu datang dari Formosa. Dan kebetulan bahasa Formosa itu hampir sama dengan bahasa Melayu gitu. Oh begitu. Bahasa Formosa asal dari mana? Taiwan. Kita tahu Formosa itu Taiwan. Oke, begitu. Jadi penduduk asli Taiwan itu sebetulnya orang Formosa. Mereka secara traits-nya itu sangat mirip dengan orang Indonesia. Nah, tapi ada juga yang berteori sebaliknya, katanya justru orang-orang Formosa itu datang dari Indonesia. Oh begitu. Luar biasa ya.
Saya suka kadang-kadang nonton video di YouTube tentang sejarah itu dan ada banyak sejarah lama sekali di daerah ini. Daripada Amerika mungkin kontinen terakhir yang dikunjungi oleh orang modern itu dan tapi di sini di daerah ini sudah lama sekali ada orang-orang manusia. Iya. Dan itu luar biasa. Dan 90% fosil dari manusia purba itu ditemukan di Indonesia. Iya, begitu, luar biasa sekali. Yang paling tua itu kan Pithecanthropus paleojavanicus. Pithecanthropus erectus ya, itu ditemukan di tepi Bengawan Solo. Itu ada sebuah desa namanya Sangir. Itu ketika diekskavasi itu hampir semua tengkoraknya itu usianya 2 juta tahun. Wow. Jadi kita yakinnya bahwa itu dulunya adalah sebuah desa yang dihuni oleh semua manusia purba. Tapi ini kenapa jadi saya yang banyak bicara ini kan YouTube saya harus tuh. Apa? Kapan-kapan ya kita ngobrol lagi soal itu. Siap. Nah yang saya pengen tahu sebenarnya gini ya, perbedaan yang paling signifikan selain orang ya tinggal di Amerika dengan di Indonesia apa menurut saya? Ya. Perbedaan. Kalau cuaca udah jelas ya. Iya, betul. Season jelas. Betul. Tapi selain yang common differences itu kira-kira apa? Ya, mungkin salah satu yang besar dalam budaya yaitu saya sudah sebutkan orang Amerika dibesarkan sebagai orang yang lebih individualis. Ya, individualis begitu. Dan juga seperti salah satu nilai diajarkan dari orang tua itu kemandirian. Iya. Dan itu penting, tapi kadang-kadang ya maksudnya ya tergantung bagaimana itu diajarkan karena kalau terlalu fokus tentang diri sendiri akan bisa mudah jadi serakah atau tidak sopan, tidak ramah, tetapi harus seimbang itu. Tapi sesuatu menarik tentang Indonesia karena budaya di sini sangat lebih komunal ya begitu dan tapi dari kecil belajar bagaimana jadi ramah, sopan, bagaimanapun dari manapun itu seperti sudah umum untuk masyarakat Indonesia menurut saya di pengalaman saya. Kalau ini ya personally ya. Does it bother you or not? Karena kebanyakan gini loh, orang-orang Amerika itu karena mereka sangat individualis, mereka juga tidak terlalu suka ketika hidup terlalu komunal seperti di Indonesia. Jadi gini ya, Iya, menurut saya ini contoh nih ya. Pernah ada yang seperti ini, ada yang komplain dulu itu siswa BIPA juga. Kenapa sih saya ditanya, mau kemana gitu? Itu kan where are you going? betul. Dan orang Amerika itu nggak terbiasa gitu ditanya. Kenapa orang Indonesia kepo banget ya? Nah itu. Enggak, ya. Kalau buat saya itu sudah kan udah ada pemahaman budaya sebelumnya mungkin ya. Bisa memahami itu. Betul, itu sesuatu yang saya diajarkan sedikit sebelum saya pindah. Dan tapi juga pasti di awal saya baru pindah ke Indonesia. Kalau mau ke kelas, mau belanja kemanapun, selalu ditanyain oleh tetangga mau kemana. Saya selalu jawab dengan komplit dengan menjelaskan mungkin 5 menit, tapi mereka sebetulnya tidak ingin tahu semuanya detail itu, hanya itu mau sopan saja ya, mau basa-basi saja. It's a form of politeness sebetulnya. Betul. Karena gini loh, Seth, kalau misalnya ada yang tanya Seth mau kemana? Ke sana. Itu mereka udah puas. Betul. They are satisfied with the answer. Saya baru belajar bahwa bisa begitu ya ke atas aja. Oh, baik, hati-hati di jalan ya. Begitu saja. Itu. Nah, berarti tidak terganggu ya dengan hal saya sendiri tidak terganggu, tapi sudah sedikit saya ada ekspektasi begini. Pasti budaya Indonesia akan sangat berbeda dari budaya Amerika. Sebelum saya datang, saya pasti harus mengerti itu, dan juga kalau begitu saya tidak ingin coba paksakan kehidupan saya di sini terlihat sama dengan kehidupan saya di Amerika, karena budaya berbeda pasti akan terlihat berbeda dan dialami berbeda. Dan karena itu sangat penting saya tetap tangan saya terbuka saja untuk menerima apapun yang saya belajar tentang budaya ini. Dan kalau saya ingin betah lama sekali di Indonesia, harus belajar bagaimana cara terima budaya baru, walaupun mungkin baru untuk saya dan mungkin kadang-kadang aneh untuk saya.
lebih baik saya yang ya berubah Mengalah. daripada coba memaksakan budaya Indonesia berubah untuk saya saja. Iya. Iya. Nah itu mungkin yang membuat Seth berbeda dengan most of Americans. Mungkin. That I know ya. Mungkin. Kalau yang lain, oh ya satu misalnya, sudah pernah pakai squatting toilet? Pasti dong. Ini pertanyaan agak stupid, tapi hampir semua orang Amerika saya tanya seperti itu. Hindari mereka. Iya kan? Komplain pertama mereka adalah kenapa almost all toilet harus squatting. Gitu. Iya. Karena harus tetap fleksibel. Iya. Stretching bagus itu. Jadi pemirsa, squatting toilet itu toilet jongkok. Ya. Kebanyakan orang Amerika itu tidak terbiasa. Jangan orang Amerika, sangat tidak terbiasa. orang Jepang pun mereka mulai tidak terbiasa. Walaupun di Jepang sebetulnya masih ada squatting toilet. Oh begitu. Iya. Kalau makanan tidak ada masalah ya berarti. Ya sejauh ini tidak ada masalah. Ada beberapa kali sakit perut, tapi itu proses belajar saja ya. Harus dan juga pasti perut orang Amerika harus adaptasi ya pada ya makanan Indonesia. Tapi kebanyakan saya suka. Tapi mungkin ini akan mengecewakan banyak orang ya. Sebetulnya durian belum suka. Durian belum. Iya. Dia langsung apaan? Kaget ya. Aneh kalau nggak suka durian kalau kata orang Indonesia gitu. Tapi memang apa ya agak bisa dipahami juga. Misalnya begini ya. Ini hasil penelitian ya, Seth, ini ada dalam scientific journal. Oke. Most of Indonesians itu punya masalah dalam digesting alkohol sebetulnya. Oh begitu. Ya, jadi orang Indonesia tidak dilahirkan untuk jadi pemabuk sebetulnya. Oh ya. Tapi ya tetap aja Lebih ada. sehat itu mungkin. Iya. Bagus. Jadi apa ya, mungkin karena sudah hampir ribuan tahun gitu masuk Islam, jadi agak jarang yang minum alkohol. Kayaknya kita sudah berevolusi perut kita itu untuk. Nah, kalau Seth berarti durian gitu masalahnya. Kembali ke durian. Mungkin itu harus apa ya? Lebih durian diimpor ke Amerika biar jadi lebih biasa ya. Betul. Kalau ini sebetulnya rasa nggak apa-apa. baunya ya. Bau aja yang wah bikin pusing gitu. Kalau orang Indonesia pikir bau durian itu enak. Tapi hampir semua orang bule itu bilang nggak enak. Menarik ya. Iya. Yang enak itu kan bau mangga ya. Suka. Sangat. Nah, berarti itu ya kesamaan gitu. Tapi berarti kalau saya sendiri sepakat ya bahwa menguasai kebudayaan Indonesia itu juga penting untuk belajar bahasa Indonesia ya. Betul. Ya. Minimal memahami ya, kalaupun misalnya kita tidak bisa betul-betul akulturasi kan seperti itu. Iya. Ya, harus kalau tidak akan terima sendiri, mungkin harus belajar bagaimana tetap sabar saja dan mengerti dan ya memahami begitu penting. Ketika saya ini mengajar, saya kan mengajar bahasa Inggris ya. Saya selalu menekankan pentingnya memahami budaya English speaking countries. Misalnya orang Inggris, walaupun mereka juga punya budaya yang slightly different lah sebetulnya dengan orang Amerika. Kebanyakan itu orang Indonesia itu agak resisten karena berpikir bahwa mempelajari satu bahasa juga harus embracing budayanya. Padahal saya bilang ya, tidak juga. Karena kita itu mengapresiasi budaya dan dalam beberapa aspek bisa mengikuti tanpa harus mengikuti betul. Karena saya juga walau bagaimana tetap merasa orang Amerika kan. Iya betul. Ya kan. Betul. Saya walaupun sekarang udah jadi orang Sunda. Iya dong. Waduh. Ya itu pasti saya tidak pernah bisa hapus keamerikaan saya begitu. Itu masih akan muncul, tapi juga saya bisa sebanyak saya bisa, saya ingin juga jadi lebih biasa dan normal di Indonesia juga. Dan pasti kalau saya jalan-jalan di manapun akan terlihat sebagai orang bule ya, seorang asing. Tetapi juga itu saya tidak bisa mengontrol ya, tapi saya bisa mengontrol bagaimana cara saya berinteraksi sama orang. Kalau saya kembali ramah, basa-basi, dan tetap sopan, dan hal-hal itu yang lebih penting. Dan tapi juga saya tidak bisa tipu siapa pun bahwa saya orang Indonesia begitu. Dan maksudnya itu justru kita punya legacy, heritage,
yang akan selalu melekat pada kita. Karena menurut saya identitas yang paling asasi itu bukan agama, tapi ras. Kenapa? Karena kelihatan gitu. Ya, Iya kan? pasti itu akan ada pikiran sebelum bisa bicara aja ya. Iya kan? Misalnya begini, saya ini ya Nunun misalnya. Nunun itu kan kalau orang lihat, orang itu masih akan berpikir dia itu Kristen atau Hindu gitu. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena itu kan nggak akan kelihatan. Tapi dari kulit kita tahu dia orang Indonesia. Ya menarik. Iya kan? Betul. Dan, juga itu sangat menarik apa yang Bapak bilang tentang bisa belajar bahasa tanpa maksudnya harus ikut Ya, masuk ke dalam kebudayaan ya. Dan itu juga masuk ke seperti pengalaman saya sebagai orang native speaker bahasa Inggris, juga sebagai citizen Amerika ya. Walaupun saya dari Amerika, tidak maksudnya saya harus ikut semuanya budaya Amerika juga. Ya begitu juga sebaliknya. Tidak maksudnya saya bukan orang Amerika, pasti saya orang Amerika. Tetapi juga ada beberapa hal dalam budayanya yang tidak perlu perlu untuk saya. Dan tidak ada satu orang yang mereka ada setiap nilai yang ada di Amerika. Dan sama di Indonesia ya. Nah ini ya, saya tanya, saya belajar bahasa Indonesia, apakah tiap hari makan nasi? Pasti enggak. Wajib. Oh wajib sekarang? Wajib. Oh benar. He's completely a Sundanese. Kalau tidak makan nasi, tidak makan. Iya benar. Benar Seth. Benar Seth udah jadi orang Sunda. Sedikit lagi tinggal dibawa ke stadion nanti Seth. Begitu aja ya. Buat nonton versi. Setelah itu sudah transformasi komplit ya. Karena gini, ya betul sekali ya. Dan mungkin itu salah satu kesamaan kita. Kita sama-sama yang mengamati dan senang belajar antropologi mungkin. Saya itu I'm a half Sundanese actually, a half Sundanese, half Japanese. Ya. Tapi ada beberapa kebiasaan yang sebetulnya bukan bagian dari budaya ya, hanya memang sudah terlalu mengakar yang saya nggak suka. Misalnya, ya, jujur ya, mohon maaf, with all respect ke semua pemirsa, malas belajar. Saya paling nggak suka gitu ngelihat orang malas belajar. Jadi, boleh tanya ya, staff-staff saya itu saya omelin tiap hari, saya tes gitu pengetahuan bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Dan kebanyakan sekarang anak-anak sekarang itu senang nonton YouTube, lihat TikTok, dan mereka lupa baca buku. Kalau saya itu tiap hari wajib baca buku. Oh, keren ya. Keren banget. Nah, saudara baca ya itu kan lebih ke traits orang asing sebetulnya, bukan kultur orang Indonesia. Ini yang ada hubungannya dengan tadi saya bicara ketika mereka belajar aksara Sunda, ya bacaannya juga nggak ada. Orang Sundanya juga malas nulis. Begitu. Dan itu salah satu concern guru saya dulu, almarhum Profesor Haidar Al-Wasilah. Jadi dia ingin mengubah orang Sunda jadi masyarakat yang literer gitu, orang yang berdaulat atas literasi, kalau istilah beliau gitu. Nasi berarti tiap hari. Sekarang oke, balik lagi nih ya ke soal nasi tiap hari. Coba. Pernah ada, saya jujur ya, pernah ada hari yang saya tidak makan nasi, tapi biasanya begitu. Sudah merasa tidak. Kenapa hari ini aneh? Oh, karena tidak makan nasi. Kalau tidak enak badan mungkin karena itu sih. Iya benar. Kalau saya itu benar sama ya semua ya. Sama kan kalian? Hanya kalau saya makan khususnya satu meal komplit makanan Amerika mungkin tidak akan merasa harus makan nasi. Tetapi kalau saya makan ayam goreng, lotek, apapun dan tidak ada nasi, aneh sekali. Begitu, harus ada nasi sedikit ya. Nanti lama-lama makan salad pakai nasi. Betul. Soalnya lotek itu sama kayak salad kan. Begitu. Lokal salad. Oke, dari food udah ya, cuaca udah. Family karena saya baru punya anak nih ya. Pemirsa saya baru punya anak. Sorry ya kalau itu terlalu personal, tapi bagaimana Seth akan raise anak itu? Apakah dengan Indonesian ways or American ways? Ya, harapan saya ingin campur karena juga harus menghormati orang tua saya karena mereka sering, walaupun mereka tidak tinggal di Indonesia,
semoga sering ada kesempatan ketemu sama mereka, dan kalau mereka tidak bisa berinteraksi dengan lancar sama cucunya, kesal pada saya mereka begitu. Dan itu juga ada beberapa hal yang penting untuk mereka yang saya bisa hormati. Tetapi juga kalau anak saya akan dibesarkan di Indonesia, penting sekali dia bisa jadi orang normal di Indonesia, begitu, seperti yang bisa main di jalan sama siapapun, itu penting. Dan being normal in ya, Indonesia. begitu. Dan kalau dia ingin ya bisa berteman sama banyak orang, penting sekali dia sudah tempel pada budaya Indonesia juga. Iya. Dan pasti itu salah satu hal yang kalau mau lihat keamerikaan saya, kebulean saya mungkin bisa lihat bagaimana cara saya akan coba membesarkan anak. Tetapi juga penting sekali untuk saya kalau dia selalu akrab sama budaya Indonesia. Dan pasti kami sudah ikut beberapa saran dari teman-teman di sini yang kalau saya bicarakan kepada orang tua saya, mereka aneh kenapa melakukan itu. Tapi ya sudah, karena itu biasa di sini. Dan itu salah satu cara juga kami bisa menghormati budaya dan teman di Indonesia, begitu. Iya. Karena ya itu ya, apa ya, memang penguasaan budaya itu kan hal yang sama seperti tadi ya, seperti masalah agama dan lain-lain itu tidak kelihatan gitu, tapi akan tampak ketika kita bersikap. Iya kan, betul nggak? Nah, jadi seperti misalnya begini ya, contoh kecil ya, kakek saya itu orang Jawa, kan, sementara saya lebih lekat dengan budaya Sunda gitu, karena sejak lahir berbahasa Sunda, makan makanan Sunda. Tapi ada banyak waktu ketika orang tua saya juga mengajarkan bagaimana misalnya berlaku menurut tradisi Jawa. Misalnya begini, kayak kepala saya tidak boleh lebih tinggi daripada kepala kakek saya. Oh begitu? Iya, makanya harus nunduk. Oh ya, itu khas budaya Jawa? Bukan, tidak seluruh budaya Jawa, hanya di lokus tertentu. Kakek saya itu kan dia masih embrace budaya keraton, keraton Jogja. Jadi dia agak apa ya, terikat dengan hal-hal seperti itu gitu. Tapi itu adalah bagian dari politeness gitu. Saya coba ikuti itu. Dan kadang-kadang ketika mempraktikkan sesuatu yang tidak biasa itu ada perasaan merasa amazed juga kepada diri saya sendiri. Ternyata saya bisa gitu menghargai budaya orang lain. Terutama yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Iya, betul. Nanti berarti, tapi begini ya, saya sudah punya anak, terus mau dibesarkan dengan both ways, betul. Indonesian dan American. Ini mohon maaf juga ya kalau agak pribadi. Ada rencana misalnya sampai tahun berapa mau tinggal di Indonesia kemudian leave atau? Kami sekarang merasa betah di sini, tidak ada rencana pulang. udah jadi orang Sunda benar. Iya. Belum mau merantau kemana aja, Bandung aja. Ya begitu. Ya itu, kami tidak ada rencana pulang. Kalau pulang hanya untuk sementara saja, untuk lihat keluarga, keluarga saja. Tapi sekarang merasa ya yakin mau tinggal di Indonesia. Gitu. Many things can be done in Indonesia actually. Dan ini ya, orang Sunda itu nggak punya budaya merantau. Ya itu sih, saya pernah belajar. Sebetulnya di BIPA di sini saya masuk satu bab di buku khusus tentang budaya-budaya suku-suku yang berbeda di Indonesia, dan saya harus wawancara seorang tentang kebiasaan beberapa suku khususnya, dan orang yang saya wawancarai itu orang Sunda. Dan kalau saya bertanya tentang suku Sunda khususnya, itu salah satu hal yang dia bilang begitu. Biasanya tidak terkait dengan sering merantau. Biasanya ingin lebih dekat pada keluarga. Iya, tidak senang merantau, tidak senang membaca. Oh begitu. Makanya kenapa kita itu sangat terlambat memasuki fase sejarah. Karena sejarah itu kan mulai dihitung ketika kita mengenal tulisan. Orang Sunda itu baru masuk periode sejarah itu abad ke-4. Abad ke-4. Kalian kalau mau ikut ngobrol sama kita nggak apa-apa loh, tapi yang muncul di kameranya cuma saya dengan set.
Jadi jangan nahan-nahan ketawa, nahan-nahan ngomong ya, ini kasihan. Terus jadi memang yang saya pelajari dari semua siswa BIPA juga di sini ya, ternyata memang setiap budaya itu unik ya, unik. Makanya kenapa akhirnya saya tahu banyak budaya, dan jadi saya jadi tahu misalnya seperti orang Uzbekistan itu jarang ngomong gitu. Ya. agak challenging gitu buat para instrukturnya. Ngerti ya. Kemudian jadi banyak tahu lah tentang budaya. Nah, kalau ketertarikan pribadi sebetulnya saya ketika sudah memutuskan tinggal di Indonesia, kira-kira akan berkarir dalam bidang apa? Mau mengajar bahasa Inggris saja kan di sini. Betul, serius itu harapan saya. Ingin, tapi ini proses untuk saya sangat baru karena saat saya memutuskan pindah ke Indonesia, tidak ada pengetahuan saya akan bekerja sebagai apa. Saya belum tahu sebetulnya, belum pasti, tapi merasa saya harus begitu, nggak tahu kenapa, tapi ada feelingnya, ada bahwa saya harus pindah ke Indonesia. Oke, begitu. Kalau itu benar-benar rencana Allah, pasti Dia akan lancarkan apapun yang saya harus melakukan begitu. Dan tapi saat saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya mau beritahu dulu latar belakang saya, jurusan saya di S1 di Amerika itu sosiologi, sangat mirip dengan seperti antropologi gitu. Dan karena itu saya sudah sangat tertarik dengan budaya lain, dan itu sangat ya seru untuk saya. Dan saat saya mulai belajar bahasa Indonesia, itu hanya kali kedua saya pernah coba belajar bahasa asing. Karena di Amerika, di daerah Texas, di sekolah kecil seperti saya, harus belajar bahasa Spanyol di situ. Tetapi itu secara lebih formal dan juga tidak pernah dipaksa untuk latihan atau belajar di luar kelas, dan karena itu tidak sampai saya bisa ngobrol, hanya belajar sedikit tulisan begitu saja. Tetapi saat saya belajar bahasa Indonesia itu karena saya ingin tinggal di sini, dan karena itu saya approach saya sangat berbeda daripada yang dulu di SMA begitu, dan karena itu saya mau benar-benar belajar bahasa. Dan mungkin kalau ada kebingungan, saya menanyakan, oh kenapa begini, kenapa bicara begitu dan tidak begini, kenapa ini dianggap sopan dan ini tidak. Dan lewat bahasa sebetulnya bisa belajar banyak sekali tentang budaya, dan itu membuat saya sangat tertarik dengan bahasa. Dan itu wah, luar biasa ini. Kalau mengerti kata-kata dan frasa-frasa ini, sudah bisa belajar banyak tentang pola pikir orang Indonesia, dan itu keren sekali. Dan itu alasan saya pertama kali mulai berpikir, oh mungkin saya suka dengan bahasa ya, dan mungkin saya bisa jadi berkah pada orang Indonesia kalau saya bisa membantu dengan bahasa Inggris. Dan itu ya karena saya native speaker bahasa Inggris, itu ide pertama yang muncul. Dan sepanjang ya waktu ini masih merasa seperti itu keinginan saya. Dan ya tahun ini di samping belajar bahasa Indonesia di Balai Bahasa, saya terus mengerjakan kualifikasi untuk mengajar bahasa Inggris. Karena ya agak sayang S1 saya tidak untuk mengajar bahasa, karena belum ada keinginan itu saat dulu. Tapi ya, itu sebetulnya apa ya, bekal yang menarik gitu buat Seth. Karena begini, salah satu masalah dari pengajar bahasa itu adalah kekurang mampuan. Banyak yang kurang mampu memahami perbedaan budaya. Padahal buat saya ya itu memahami perbedaan budaya itu sangat penting gitu untuk untuk pengajar bahasa. Nah, ya itu sih. Jadi kalau nanti saya bisa misalnya jadi ya mengajar bahasa Inggris, itu akan jadi bekal yang sangat baik gitu, karena you already know about the cultural differences and so on. Aku pasti mendukungmu. Kalau dia ikut, aku juga. Kamu enggak ikut dukung Seth? Nomor kita.
Jadi nah itu tidak banyak pengajar bahasa yang bisa memahami perbedaan budaya itu. Kadang-kadang juga bahkan sesama budaya sesama Indonesia gitu. Misalnya kayak orang dari Sumatera itu mereka lebih terbuka dan lebih apa ya, straight to the point kalau bicara gitu. Yeah. Sementara orang Sunda, orang Jawa itu sering-sering disguise dalam kata-kata. Yeah. Nah itu sebenarnya sih hal lain yang agak kurang suka gitu. Jadi untuk ukuran standar orang Sunda, saya itu suka disebut togmol. Togmol itu straight to the point gitu. Padahal harusnya orang Sunda itu malapah gedang. Malapah gedang itu ya gitu. Jadi kalau misalnya mau bicara, Set, kamu menyebalkan, saya nggak bisa langsung bilang I don't like you. Begitu. Misalnya saya harus ngomong dulu. There are many people are annoyed by you. Begitu ya. It is apa ya? Kadang-kadang it takes about 30 minutes just to say that you are an asshole gitu. Iya begitu. Aduh, iya pasti akan mungkin mengitari masalah dulu ya. Makanya ini pernah ada yang meneliti, ini seorang sosiolog Amerika, Arnold Toynbee ya kalau saya nggak salah. Kalau pola komunikasi orang Indonesia itu katanya circular. Kan kalau orang Amerika straight to the point, orang Indonesia kalau orang Arab kan zigzag. Iya. Nah mereka misalnya mau minjem duit tapi yang dibahas kontak dulu, ngomongin dulu pohon korma gitu. Baru lama-lama tiba-tiba bisa nggak saya minjem duit. Iya. Aduh. Nah kalau Set punya bekal itu akan jadi bekal yang sangat baik sekali gitu ketika mengajar bahasa, apalagi sebagai native English speaker udah top lah pokoknya. Itu sesuatu menarik sekali karena sebetulnya saya ingat begini, saya ada beberapa tapi ada beberapa mentor saat saya di kuliah di Amerika, mereka bilang saya harus belajar jadi lebih direct ya, lebih to the point karena mungkin saya terlalu halus, ingin menghormati, tidak mau menyinggungkan, dan karena itu saya coba sangat secara menjelaskan sesuatu sangat pelan dan tidak langsung, dan banyak orang Amerika jadi agak kesal dengan saya, kenapa begitu, bicaraan saja begitu, dan itu lucu karena mungkin itu salah satu tanda lagi saya lebih cocok tinggal di Indonesia ya. Jadi sama kayak ini, kayak orang-orang yang merasa kalau dirinya overweight gitu. Padahal kan berat itu relatif. Misalnya saya di planet bumi itu ya sekitar 80 kg sekarang. I'm so happy. Tapi kalau saya di Mars itu kan mungkin cuma sepertiganya. Betul. Ya, cuma 20 kilo. Jadi jangan-jangan saya salah planet gitu. Betul. Bukan ada salah dengan badan saya, tapi salah planet aja ya. Iya. Dan sebetulnya Indonesia itu kadang-kadang suka disebut sebagai closed immigration state gitu, karena tidak banyak imigran di Indonesia. Padahal sebetulnya itu salah besar ya, karena Indonesia ini banyak sekali imigran. Orang mungkin hanya ngelihat Chinese Indonesian sebagai imigran. Padahal sebenarnya Arab Indonesian itu juga jauh lebih banyak ya jumlahnya. Oh betul. Iya. Wow. Nah, kita itu rarely seen American Indonesia. Kalau Dutch Indonesian masih banyak loh. Dan, mereka udah kesini dari zaman-zaman Belanda gitu. Mungkin menunggu American Indonesian aja ya. Iya, nah itu nanti sudah ada set beberapa orang gitu yang saya kenal di Indonesia. Betul. Dan yang membuat saya impress dengan set juga adalah you choose Bandung instead of Bali or Jogja. Terlalu panas. Menurut saya sendiri, saya pecinta cuaca sejuk. Dan di Bandung sangat lebih sejuk daripada Jakarta, Bali, dan apalagi Bekasi. Iya betul panas sekali. Panas sekali. Tapi juga saat saya datang ke Bandung langsung jatuh cinta aja begitu, dan merasa sangat betah di sini khususnya. Dan her hometown is Bekasi actually. Oh ya. Firly, kamu kan orang Bekasi ya. Dia dari planet Bekasi dia. Panas kan? Iya. Makanya kan pindah ke sini. Sama satu gitu. 1938 pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda itu memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Jakarta
Mereka nyebutnya kan Batavia, dari Batavia ke Bandung. Oh begitu. Ya, gedung sate itu dulu dibangun untuk jadi kantornya Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Oh begitu. Gubernur Jenderal Ya. will rule from that building actually. Wow. Yang terakhir itu siapa? Adrian Van Mook. Tapi waktu itu Indonesia udah unilaterally proclaim its independence. Iya. Jadi udah nggak bisa balik lagi. Jadi orang-orang bule itu emang seneng banget ke Bandung karena itu. Oh menarik ya. Ya pasti salah satu faktor itu. Tapi juga ya udah saya lebih senang dengan budaya Sunda khususnya juga, dan ya karena sangat ramah, sering bisa ditolong dari siapapun. Kalau saya naik motor di jalan manapun dan jatuh, akan ada mungkin 5-6 bapak yang langsung membantu saya begitu, dan selalu ada, ya itu seperti saya merasa seperti kalau saya terus coba terima budaya di sini, saya juga diterima kembali begitu, dan itu yang membuat saya sangat betah di sini. Oh ya, ini pemirsa juga harus tahu ya, Set itu udah punya nama Sunda bahkan. Oh iya betul. Nama Sundanya itu apa? Kang Asep. Apa ya? Linguistically there are slightly different meaning between Set and Asep. Betul. Karena gini, Set itu kalau di Bible itu kan anaknya Adam ya. Betul. Anaknya Yang Adam. setelah yang pertama sudah meninggal. Iya, di Quran juga sama, itu anaknya Adam. Ancestornya Noah ya, Nuh. Nah, jadi kalau di kita kalian ini yang tidak tahu dan jarang baca Quran maupun jarang baca Bible, saya kasih tahu ya sekarang. Set itu sama dengan Sheets, itu nama Nabi ya, dalam Islam. Oh begitu. Iya. Saya juga belum tahu itu. Baru tahu ya. Baru tahu. Kemudian kalau Asep itu referensinya kepada laki-laki yang sangat tampan. Kalau dulu itu dipakai buat anak menak gitu. Asep pada kemana? Dari kata kasep ya. Dari kata kasep. Oke, ya. Jadi Itu yang saya pernah belajar dari tetangga, dan dia bilang dia coba ngomong nama saya Seth, S-E-T-H, Seth. Tapi dia nggak bisa ngomong suara itu, dan dia bilang Asep aja begitu, dan saya kasih nama. kalau boleh ada yang terpaksa kedengarnya Set ya, kayak bola voli gitu. Ya, hampir begitu ya. Set bola voli ya, volleyball set. Nah kalau ya itu Kasep, shorten dari Kasep. Saya nggak tahu ya apa ada hubungannya atau enggak, tapi kebetulan nabi yang paling tampan itu di Bible maupun di Quran itu sama Joseph. Oh begitu. Iya. Karena dekat dengan Jangan-jangan enggak, maksudnya gini, karena saya ini dokter linguistik ya, jadi saya suka mikirin hal-hal kayak gitu yang kata orang itu nggak penting, itu saya pikirin. Oh luar biasa itu, keren banget. Nah gini, bagaimana, how do you embrace the name Asep sekarang? Sekarang saya kira itu sangat lucu. Dan Karena semua di sini anggapnya lucu. Betul. Ingat pas awal-awal dulu dirimu mau kesini mau rekaman itu, tuh ketika Pak Agus manggil lu Kang Asep, itu semua di sini kan ketawa itu. Betul lucu itu. Itu sebetulnya suka aja, karena kalau saya masuk ke suatu tempat baru dan belum, mungkin saya orang baru di situ, belum tahu siapapun, kalau saya bilang ya panggil Asep aja, langsung mereka senyum dan mau ngobrol begitu. Dan itu seperti salah satu kunci untuk jadi lebih santai, lebih akrab begitu. So it almost like a ticket. Betul begitu. Kalau saya tidak, karena bisa ya diam saja, tetapi agak sayang kalau begitu saja. Dan kalau saya masuk ke ya warung baru atau gimana pun, kalau saya bilang begitu, langsung ada orang yang mau ngobrol sama saya. Karena mungkin dulu ya enggan atau gugup karena kira harus pakai bahasa Inggris. Saya pernah dengar begitu. Tapi kalau saya bilang nama saya Asep aja, langsung mereka serius mau ngobrol gitu. Langsung begitu. Itu seperti ya alat sosial. Sudah sampai you are at the level to embrace that you have two names ya, Seth dan Asep. Ya aku juga nanti akan manggil kamu dengan dua nama itu ya. Oke, sip.
Karena gini, aku juga punya 2 nama panggilan, Seth. Oh ya. Waktu kecil kan saya dipanggil Dick. Ya. Itu kan shorten dari Mahardika. Ya, Dick. Mahardika. Dik. Ya. Dick. Ketika saya udah belajar bahasa Inggris, I don't like panggilannya lah. Nah, makanya dan kebetulan di rumah ya itu dipanjangin memang Dika gitu. Jadi semua panggil Dika. Dika aja ya. So I don't like when someone call me. Kan orang Indonesia suka gitu, mereka motong-motong nama saya betul gitu. Iya, betul. Sampai sekarang masih ada gitu Dik gitu. Gimana ya? Sesudah saya bisa bahasa Inggris saya agak nggak mau. Nggak mau. Jadi sampai sekarang masih ada orang-orang tertentu yang manggil Dik gitu. Biarin aja lah, mereka nggak ngerti bahasa Inggris ini. Oke, begitu aja. Sama ya kayak ini. Orang-orang Amerika mungkin nanti akan melihat ini sebagai hal yang you already have an Indonesian name gitu. Begitu. Karena ya ada banyak momen yang lucu sekali dalam proses belajar bahasa ya. Iya. Saya ingat sebetulnya kata Sunda yang pertama yang saya pernah pelajari itu saat saya masih belajar online saja, dan sebetulnya keinginan saya les hari itu untuk belajar kata ikut. Ada seperti gambar, ada bebek, induk bebek, dan ada banyak bayi yang ikut induknya. Dan saya sudah belajar kata ikut, tetapi ini harus balas review ya, dan mengecek kalau saya masih ingat. Dan dia guru menunjukkan gambar itu, dan saya waduh, apa namanya kata ini? Hitut begitu ya. Dan Fart. Ya betul. Itu pasti ada banyak momen yang lucu banget. Termasuk kalau saya belajar imbuhan kean, saya diajarkan bahwa ada beberapa yang tidak boleh. Dia seperti malu. Iya betul. Bilang perasaan malu saja. Oke, saya mengerti. Waduh. Dulu sebelum kamu itu ada yang begini, telat masuk kelas terus dia minta maaf. Saya mohon maaf, saya merasa mendapat kemaluan hari ini. Dan si instrukturnya itu udah sangat pengen ketawa gitu. Aduh, ya harus tahan ya. Iya. Nah, tapi itu hal yang harus memang diajarkan. Contoh lain misalnya gini ya, kalau 2 orang kita sebut apa? Berdua. 3 orang bertiga. Set istrimu dengan anakmu itu sekarang kalian bertiga di rumah. Tapi kalau sendiri kenapa bukan bersatu? Sebelum belajar ini. Belum ya. Nanti tanyakan ya ke Pak Burhan. Oke, begitulah. Aku takut kamu ini kesorean janji sama istrimu. Oh gitu, ya. Makasih banyak. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan nggak kapok dan nanti mau diajak ngobrol lagi. Siap. Harus mau ya. Pasti dong. Nanti aku ajarin kamu segala hal tentang Sunda. Oke. Segala hal tentang Indonesia yang aku tahu. Karena aku tahu lebih banyak dari mereka. Wow. Juga dengan instruktur kamu. Bagus lah. Terus belajar kalau mau belajar tentang agama juga, saya tahu semua agama di Indonesia. Udah belajar. Saya belajar semua. Saya tahu gitu apa itu Purana. Iya. Saya belajar agama Hindu serius. Saya juga belajar Buddha. Jadi saya bisa mengapresiasi semua agama karena saya membaca semua kitab. Makanya saya tahu Set itu dalam Islam itu siapa itu ada. Itu Nabi Shits. Iya. Nabi Nuh. Oke. Siap. Thank you very much. Dia salahnya sekarang pakai 2 tangan. Tidak begini, kebiasaan tidak begini. Tidak begini lagi. Seperti businessman-nya. Udah begini. Ya begini. Salin dong dia. Makasih banyak. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan anakmu sehat. Iya. Kemarin tadi pas pada nengok, tadinya aku mau ikut. Oh gitu. Aku pengen lihat gimana kalau anak bule dilahirin di Bandung, apakah kulitnya putih juga atau enggak? Pasti terlihat seperti Sunda aja. Lahir di Boromeus pasti terlihat Sunda ya. Iya. Agak-agak dark jokes ya sebenarnya itu ya. Tapi ya kayaknya lucu aja gitu. Karena gini, saya punya temen Profesor Eri Kurniawan yang di FEBS itu teman saya. Nggak apa-apa kalau mau ngangkat kaki. Oh ini aja. Jangan ngerasa sungkan. Dia itu punya anak yang lahir di Amerika, anak pertamanya ya Misha. Jadi aku ngerasa unik aja, ini ada orang Amerika anak yang lahir di Bandung.
Oke, ya, Seth, pokoknya makasih banyak. Siap. Nanti kalau aku ajak ngobrol lagi, tapi tentang topik yang spesifik, mau ya? Oke, Mau. sip. Makasih banyak Siap. pokoknya. Pemirsa, makasih kalau yang udah nonton. Yang ingin Seth tampil lagi di channel saya, tulis komen di bawah ya. Silakan. Biasanya saya punya pemirsa yang militan dan mereka walaupun sedikit tapi mereka pasti nonton sampai selesai gitu. Jangan kata makian ya. Jangan. Jangan. Oke, semuanya makasih. Siap.